Puji nama Tuhan, Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, khususnya buat anak-anak kami di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen. Malam ini kita kembali bersama-sama untuk beribadah saat teduh di kampus ministry Fakultas Kedokteran. Dan Bapak percaya hari ini ada itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita buka hati kita serahkan pikiran kita itu hanya kepada Tuhan, dan kita izinkan Roh Kudus saat ini juga itu untuk menguasai setiap hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama. Sekalipun kami berada di tempat yang secara fisik jaraknya cukup jauh, tapi kami percaya hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami tidak menontonnya secara live, tapi Tuhan tetap ada live di dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Malam ini kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, kekuatan kami, segala yang kami miliki, itu kami mau persembahkan hanya kepada Tuhan. Biar malam ini menjadi malam yang luar biasa, malam di mana Tuhan menjamah hati kami, malam di mana Tuhan mengubahkan hati kami, sehingga kami boleh semakin mengerti betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tingginya kasih Tuhan bagi setiap kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu lagu pujian kita. Yesus memegangku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Kau sungguh
sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan sumber kemenangan kami. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan bagi kami, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berbicara bagi setiap kami saat ini. Ajar kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, malam ini saya rindu untuk mengajak setiap kita ya untuk boleh memiliki suatu pandangan yang benar, yang baik, khususnya tentang satu hal yang hari-hari ini mungkin itu begitu dekat dengan kita, jauh lebih dekat daripada hari-hari sebelumnya ya. Hari-hari di mana pada masa pandemi COVID-19 ini kita mendengar, membaca mungkin di WA group, di media-media sosial yang kita miliki, bagaimana kematian itu menjadi satu hal yang lama-kelamaan akan menjadi hal yang sangat terbiasa kita dengar, kita terima informasinya. Ada satu orang yang kemudian bercerita kepada saya dan dia katakan, saya benar-benar mengalami rasa ketakutan akan kematian yang begitu besar. Saya tanya mengapa, dan dia katakan dalam 2 minggu ini saja itu ada lebih kurang 10 orang teman kantornya itu semuanya dipanggil oleh Tuhan dan tidak bisa bertemu lagi. Dan itu membuat dia berada di dalam bayang-bayang di mana kematian itu menjadi suatu hal yang begitu menakutkan, begitu mengerikan bagi dirinya. Nah, malam ini, saat ini kita mau belajar bersama-sama ya. Tentunya kita mau lihat dari firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan itu tentang yang namanya kematian. Saya pelajari di Alkitab itu saya ambil dari yang pertama kitab Kejadian 2 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-17 ya. Itu dikatakan begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, setelah Tuhan menciptakan
langit dan bumi dan tentunya manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, maka kata mati yang pertama itu hadir dalam Kejadian 2 pasal yang ke-17. Dan kalau kita lihat arti yang sebenarnya yang pertama dari kematian itu adalah kata bahasa aslinya itu adalah mot tamut, yang artinya kematian oleh karena ketidaktaatan kepada Tuhan, sehingga pada waktu itu juga seseorang itu terputus hubungannya dari Tuhan. Dan oleh karena hubungan yang terputus dari Tuhan, maka dia juga akan kehilangan kehidupan yang seharusnya itu disediakan oleh Tuhan, seharusnya itu diberikan oleh Tuhan. Jadi kematian yang pertama dibicarakan di sini adalah bukan kematian secara jasmani, tetapi kematian secara rohani, di mana hubungan seseorang itu terputus dengan Tuhan oleh karena perbuatan yang menentang daripada kehendak Tuhan. Dan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, adalah manusia pertama yang dinyatakan mati oleh karena Tuhan memutuskan hubungan terhadap manusia. Jadi yang tadinya Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan daripada manusia itu, lalu kemudian dinyatakan bahwa tidak lagi demikian dan manusia itu harus keluar dari Taman Eden. Nah, itu kematian yang pertama, yaitu mati di dalam rohani. Berbicara tentang mati dalam rohani, mungkin tidak banyak orang yang begitu peduli ya. Tidak banyak orang yang ambil pusing dengan kematian secara rohani ini. Padahal sebenarnya kematian rohani ini adalah hal yang paling vital ya, paling fatal dalam kehidupan orang percaya. Dan nanti kita akan lihat sendiri, kita akan sadari betapa kematian rohani itulah akan yang membuat seseorang itu, dia sekalipun hidup di dunia, sekalipun dia punya jasmani, tetapi kematian rohani ini akan mengakibatkan dia merasa dikejar-kejar oleh kematian itu ya. Lalu yang kedua, Kejadian 5 ayat yang ke-5 dituliskan begini: jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Nah, di sini kata aslinya adalah mut, yang artinya mati secara jasmani. Jadi jantungnya berhenti bekerja, paru-paru berhenti bekerja, otaknya berhenti bekerja. Jadi dagingnya itu mati. Jadi mati secara jasmani. Kalau tadi yang pertama mati secara rohani, lalu kemudian mati secara jasmani. Lalu saya buka dari Perjanjian Baru Roma 6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini agak serupa dengan Kejadian 2 ayat 17 ya, bahwa upah dosa adalah maut atau kematian, dan dalam bahasa Yunaninya itu adalah thanatos. Thanatos itu diartikan begini: kematian jasmani yang kemudian akan berakhir dengan berada di dalam neraka. Jadi upah dosa, upah ketidaktaatan, upah di mana kita tidak mau tahu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, upah di mana seseorang itu sangat mengutamakan kehendaknya dibandingkan dengan kehendak Tuhan, adalah maut, kematian, thanatos, yang artinya jasmaninya mati dan nanti akan berakhir di dalam neraka. Lalu kemudian ada satu kematian lagi di dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ayat yang sangat-sangat sering kita dengarkan ya. Dikatakan di sini bahwa kematian itu dituliskan dalam bahasa aslinya adalah apotnesko. Artinya kematian yang kemudian membawa seseorang itu berakhir di dalam surga.
Nah, dari sini kita melihat ada 4 kematian. 1 kematian secara rohani, terpisah dari Tuhan. 2 kematian secara jasmani. 3 kematian jasmani yang berakhir di dalam neraka. Dan 4 kematian yang berakhir di dalam sorga. Nah, yang mana ini yang akan menjadi sumber ketakutan ya, karena tema kita yang mau kita pelajari malam ini adalah tentang takut mati. Ya, orang-orang yang mengalami ketakutan akan kematian itu. Maka dari 4 bentuk kematian ini mungkin tidak pernah didefinisikan, tapi kita harus selami. Ya, kalau mungkin itu adalah salah satunya adalah kita yang sedang mendengarkan pesan ini. Yang mana, kematian yang mana yang paling kita takuti? Nah, tentu kalau itu adalah kita katakan Filipi 1 ayat 21 bahwa mati adalah keuntungan, maka seseorang yang dikatakan dia takut mati tentunya bukanlah kematian yang apotnesko. Kematian yang ditakutkan oleh manusia itu biasanya adalah kematian yang berhubungan dengan jasmaninya yang tidak lagi hadir di dalam dunia ini tentunya. Ada orang yang takut mati kalau dia adalah orang tua, dia punya anak, maka dia takut mati nanti jangan-jangan kalau dia mati anaknya tidak ada yang membesarkan. Karena mungkin dia berpikir bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan dan manusia atau orang tuanya adalah sebagai alat Tuhan untuk membesarkan anak-anak itu. Tapi kita lupa bahwa itu adalah anak Tuhan, mereka itu anak Tuhan, dan Tuhan yang punya cara, Tuhan yang punya tahu segalanya yang terbaik untuk anak yang sudah dia berikan bagi orang tua untuk kemudian dibesarkan dan jadi orang yang seperti diinginkan oleh Tuhan nantinya. Tentunya itu bukan atas keputusan daripada orang tua. Nah, tapi orang-orang tua yang mungkin dalam pikirannya bahwa masa depan anaknya ada di dalam tangannya sendiri, inilah yang akan menjadi sumber, salah satu ya, sumber ketakutan dalam kematian itu sendiri. Dia akan takut mati karena nanti anaknya tidak ada yang menjaga. Nah, rasa takut akan kematian ini tidak bisa kita anggap sepele tentunya. Rasa takut akan kematian ini begitu banyak efeknya, ya. Saya pelajari bahwa rasa takut ini adalah salah satu bentuk emosional ya dalam pikiran kita. Dan bentuk emosional ini seperti kita ketahui bahwa di dalam pikiran seseorang itu di sana ada saraf-saraf emosional dan ada saraf-saraf yang berpikir secara logika. Dan saraf-saraf yang berpikir secara logika ini akan sangat dipengaruhi oleh saraf-saraf emosional seseorang, sehingga dia akan mampu mempengaruhi saraf logika seseorang. Jadi itu sebabnya ada nasihat ya, janganlah kamu mengambil keputusan pada saat mengalami satu bentuk emosional, dan itu akan membuat keputusan yang kita ambil itu menjadi salah, sehingga itu akan mengakibatkan kerugian kepada diri kita sendiri. Nah, saya baca dari Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Dikatakan begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa dari kata asli takut, yang pertama itu dituliskan dalam bahasa Ibrani paukat, yaitu satu bentuk emosional di mana seseorang itu memiliki pikiran atau bayangan terhadap sesuatu yang dianggapnya berbahaya atau mungkin juga mengerikan. Dan orang yang takut itu selalu berharap supaya hal yang dia takutkan itu tidak
menimpa dirinya. Jadi kalau kita berbicara tentang takut akan kematian, maka seseorang itu paukat terhadap kematian. Dia punya pikiran, dia punya bayangan terhadap kejadian kematian, dan dia anggap kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat-sangat dia tidak harapkan, dan dia berharap ya supaya hal tersebut tidak menimpa dirinya. Nah, kalau kita baca dalam ayat 3 Ayub 3 ayat 25 ini dikatakan yang kutakutkan menimpa aku. Jadi yang kutakutkan lalu tanpa bisa kita kuasai itu yang datang kepada kita. Yang kucemaskan, yang kukhawatirkan itu yang datang kepada aku. Maka kalau kita secara sederhana ya, kalau seseorang itu takut dengan kematiannya, maka ada bayang-bayang kematian, gambaran kematian yang biasanya akan muncul dan dia rasakan. Ada rasa seperti dingin, jantungnya dia rasa berdebar, dia mungkin juga rasa lemas, tak berdaya, dia rasa sedih, dia rasa bingung, mungkin juga dia rasa keringat dingin, ada rasa menyesak di dada, karena memang rasa menyesak di dada itu adalah rasa kematian. Menyesak di ulu hati juga akan merupakan bagian daripada rasa kematian, dan sebagainya. Itu akan dialami oleh orang-orang yang sedang mengalami ketakutan akan kematian itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal yang sedang terjadi hari-hari ini, maka seseorang yang sangat takut dengan COVID-19, dia akan kemudian bisa merasa hilang penciuman, sesak nafas, dada terasa panas, lemas, sulit tidur, karena itu adalah memang semua gejala yang diungkapkan oleh orang-orang yang mengalami infeksi COVID-19. Tetapi pada kenyataannya ketika dia diperiksa, dilakukan pemeriksaan, bahkan seringkali hasil pemeriksaannya menunjukkan semuanya dalam kondisi yang normal saja. Nah, tetapi ini kita lihat tadi bahwa emosional seseorang itu punya hubungan dengan pikiran logikanya, maka rasa takut yang sedang dialaminya muncul dalam emosionalnya, dan kemudian gambaran itu akan muncul di dalam pikiran logikanya, sehingga dia seakan-akan sedang mengalami apa yang dia takutkan. Dan kalau itu yang terjadi, maka Ayub 3 ayat 25 itu jelas menyatakan kepada kita, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi firman Tuhan ini juga satu hal yang menjadi pengajaran yang luar biasa bagi kita. Ya. Dan rasa takut ini kemudian akan menimbulkan banyak sekali permasalahan di dalam kehidupan manusia. Bahkan ada satu ayat di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus langsung katakan, ya, itu di dalam Lukas pasal 21 ya, ayat yang ke-26. Lukas pasal 21 ayat 26 bunyinya begini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sekali lagi saya baca Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, saya melihat sendiri ya, bagaimana efek ketakutan itulah yang sebenarnya akan menimbulkan kematian.
Kalau kita mendengar efek penyakit COVID-19 yang paling fatal adalah munculnya badai sitokin, di mana daya tahan tubuhnya menjadi tidak karuan. Ya, lalu kemudian karena daya tahan tubuh itu menjadi tidak karuan, itu yang akan menyerang tubuhnya dan itu merusak organ-organ vital dan itu membawa dia kepada kematian. Maka ayat ini sungguh-sungguh sedang mengingatkan kepada kita bahwa memang hari ini itu sedang terjadi. Orang-orang yang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, termasuk tentang pandemi COVID-19. Jadi hari ini kita perlu belajar bahwa rasa takut itu berbahaya sekali. Dan ketakutan itu yang rugi adalah diri kita sendiri kalau kita takut. Karena masalah yang ditimbulkan akan sangat banyak sekali ya. Nah, lalu pertanyaan singkatnya bagi kita adalah bagaimana supaya saya tidak lagi merasa takut. Tadi kita belajar definisi rasa takut, maka ada dua komponen dalam ketakutan. Yang pertama komponen yang berpikir, membayangkan atau menggambarkan sesuatu yang berbahaya. Dan yang kedua ada komponen satu harapan, ya, berharap agar tidak terjadi hal yang dia takutkan. Yang pertama tadi memikirkan atau membayangkan atau menggambarkan sesuatu yang berbahaya. Ya, dan kalau kita berbicara tentang membayangkan atau memikirkan kematian, maka pertanyaannya adalah kenapa seseorang itu memiliki pikiran atau gambaran atau bayangan yang menakutkan tentang kematian itu. Yang pertama saya pelajari bahwa karena mungkin dia hanya memiliki informasi satu arah, satu pihak. Jadi dia cuma tahu hal yang negatif tentang kematian. Baginya kematian itu adalah akhir dari segala sesuatu. Itu aja yang dia tahu, titik. Dan dia tahu bahwa akhir dari segala sesuatu itu sangat tidak enak, lenyap begitu. Itu sesuatu bayangan yang akan sangat mengerikan bagi dia. Tetapi kalau dia punya satu gambaran yang lain yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka kematian itu tadi ada 4. Dan salah satu kematian yang sangat indah itu dalam Filipi 1:21, mati adalah keuntungan, adalah mati di mana seseorang itu berakhir secara jasmani tapi kemudian akan memulai satu awal yang baru, yaitu satu kehidupan yang kekal, dan itu ada di dalam sorga. Dan yang pasti di dalam sorga itu adalah tempat yang paling sempurna, tidak ada yang kurang di sana. Ya, coba saya baca dari Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu pasal 21, saya akan baca dari ayat yang pertama. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihat di sini bahwa tempat yang baru nanti, surga itu adalah tempat di mana tidak ada lagi air mata. Tuhan sudah menghapus segala air mata kesedihan kita. Tidak ada lagi orang berkabung, tidak ada duka cita, sebab yang lama telah berlalu. Lalu ayat kelima, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.
Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi kita lihat di sini bahwa kematian yang berakhir di sorga itu pastilah tidak mungkin kita takut. Malah kita akan senang, kita akan berbahagia di sana sebab Tuhan janjikan tempat yang sempurna di sana. Tapi perhatikan ayat yang ke-8 Wahyu 21, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang yang takut, penakut itu memang bagiannya adalah neraka. Jadi kalau orang yang takut mati itu memang dia takut masuk neraka, tetapi Alkitab menyatakan bahwa tempatnya memang adalah di neraka. Hari ini kalau kita masih orang yang takut akan kematian, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya tempat di dalam sorga. Nah, ketika seseorang itu sudah diberikan informasi yang positif, yang baik tentang kematian, maka dia harus memilih supaya dia tidak takut lagi. Dia harus memutuskan supaya dia mau berani mengalami kematian, oleh karena kematian itu akan membawa dia ke sorga. Dan yang kedua, komponen dari rasa takut adalah berharap supaya tidak terjadi hal yang negatif tadi yang dia takutkan. Nah, di sini seseorang itu juga harus berhenti berharap, berhenti melarang gitu ya hal yang negatif yang terjadi dalam dirinya, contohnya kematian tadi. Jadi orang yang takut mati, dia pasti karena tidak pengen mati. Tapi saya mau katakan begini, bahwa kalau kita tahu bahwa kematian itu membawa kita kepada satu tempat yang lebih baik, karena ada Tuhan di sana yang campur tangan atas kehidupan kita, maka Roma 8 ayat 28 itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya mau katakan begini, singkat ceritanya gitu. Kalau orang tua laki-laki saya, papa saya sendiri itu meninggal pada waktu dia berumur 47 tahun dan saya masih tingkat 1, baru masuk kuliah. Dan apa yang terjadi di sana, itu rasanya hidup kita itu kacau balau karena kita kehilangan sosok seorang ayah. Tapi hari ini ketika saya masih hidup, maka saya menyadari bahwa mungkin secara manusia semua orang pasti berharap papanya jangan mati. Tapi saya mau katakan, andai kata mungkin kalau papa saya tidak mati, hidup yang hari ini saya jalani mungkin tidak seperti ini. Artinya saya percaya kematian daripada ayah saya itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Jadi saya tidak perlu berharap supaya orang tua saya umur panjang setiap hari, itu harapan saya, no. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut menghadapi kematian? Maka yang harusnya kita lakukan adalah kita berharap supaya Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berharap supaya kita jangan mati, berarti kita sedang memerintahkan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Karena belum tentu kalau kita hidup sekian tahun lagi itu yang terbaik. Mungkin yang terbaik adalah kita dipanggil Tuhan dengan cepat. Karena Tuhan tidak pengen kita mengalami masa-masa yang akan mungkin menjadi masa yang membawa hal-hal yang buruk dalam hidup kita, sementara Tuhan itu hanya punya rancangan yang terbaik, rancangan yang indah bagi kita. Jadi dua hal ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa supaya kita tidak mengalami rasa takut akan kematian, maka kita harus yang pertama memilih untuk percaya bahwa kematian itu adalah hal yang baik. Kematian itu akan membawa kita kepada tempat di mana Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang indah-indah, yaitu surga. Dan yang kedua, kita tidak boleh berharap hanya supaya kita tidak mati, tetapi kita berharap supaya Tuhanlah yang menentukan atas kehidupan atau kematian yang harus kita alami hari-hari ini.
Jadi berhenti untuk berdoa supaya kita tidak mengalami kematian, tetapi mulailah berdoa, Tuhan, bukan kehendak-Ku yang terjadi, tetapi biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan. Nah, biar malam hari ini, kalau kita sudah menjadi pribadi yang tidak lagi mengalami ketakutan akan kematian, saya percaya apapun yang datang dalam kehidupan kita, persoalan apapun yang datang ke dalam kehidupan kita, seseorang yang tidak mengalami ketakutan akan kematian, itu artinya dia percaya ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dia akan tetap mengucap syukur saja, hanya mengucap syukur bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan melalui kematian mungkin orang-orang yang dikasihi, yang kita kasihi, atau bahkan mungkin melalui kematian diri kita sendiri. Saya sendiri harus berkata bahwa kalau memang Tuhan katakan yang terbaik bagiku adalah aku harus selesai dengan kehidupanku, itu artinya tugas pekerjaanku sudah selesai diberikan oleh Tuhan, maka itu yang terbaik. Maka aku tidak boleh berdoa tiap hari kemudian minta Tuhan berikan aku umur panjang, berikan aku umur panjang. Sebab yang tahu yang terbaik apakah umur saya harus panjang atau yang terbaik adalah umur yang pendek, itu yang tahu cuma Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kalau kita orang percaya, kita tahu bahwa Filipi 1:21 tadi berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah satu statement iman, ya, dimana kalau kita hidup hari ini, maka hidup kita itu adalah punyanya Kristus, melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Dan kalau kita mengalami kematian, yes, itu adalah keuntungan. Rest in peace, istirahat di dalam damai. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada kematian itu sendiri. Sebab kita mengalami kematian hanya di dalam Tuhan. Nah, biar malam ini setiap kita memiliki modal yang kuat supaya kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang takut akan kematian, tapi kita percaya ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu, termasuk COVID-19. Saya percaya pandemi COVID-19 itu sedang mengajarkan setiap manusia untuk berserah hanya kepada kehendak Tuhan, mengajarkan kepada setiap manusia untuk tidak lagi egois terhadap dirinya sendiri, mengajarkan kepada setiap manusia bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa manusia, jauh lebih hebat daripada kepintaran manusia, jauh lebih luar biasa dari segala teknologi yang bisa diciptakan oleh manusia, jauh lebih tinggi dari segala pengetahuan yang sudah dimiliki oleh manusia sampai dengan hari-hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami boleh mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami tentang kematian yang sebenarnya di dalam Tuhan, tetapi ada juga kematian yang bukan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu malam ini yang mungkin pada hari ini masih mengalami ketakutan akan kematian, itu adalah kematian yang tidak Kau kehendaki. Tetapi kalau kematian yang Kau kehendaki, di mana Tuhan menyediakan tempat yang terindah bagi kami, maka kami tidak lagi merasa takut. Bahkan kami dapat berkata, sebab bagi kami hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Tuhan, dengan cara apapun, kalau memang Tuhan yang panggil kami, apakah dengan infeksi COVID-19 atau dengan hal-hal yang lain yang mungkin sering datang dalam ketakutan kami, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya itu kami serahkan kepada keputusan dan kehendak Tuhan saja. Sebab kami percaya tangan Tuhan itu jauh lebih berkuasa dari segala apapun yang kami miliki. Tangan Tuhan itu lebih berkuasa dari segala apapun yang ada di dunia ini. Bahkan segala alam semesta disatukan itu tidak akan bisa pernah mengalahkan kekuatan daripada tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap orang-orang, khususnya Tuhan untuk anak-anak kami yang belajar di kuliah di kedokteran. Tambahkan hikmat bijaksana kepintaran kepada mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan tunjukkan, Tuhan ajarkan, Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk belajar tentang kehendak Tuhan yang di atas lebih daripada segala kehendak kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan.
Nah, demikian renungan kita malam hari ini. Pada saat ini biarlah ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Silakan membuka-buka setiap ayat Alkitabnya, kamu baca sendiri, Bapak Ibu baca sendiri, dan kita dapat menerima rema atau firman itu akan berbicara lebih jelas lagi kepada setiap kita kalau kita mengulang dan mengulang setiap firman Tuhan yang kita baca dan renungkan malam hari ini. Terima kasih untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.